Salam Bapak Ibu Saudara, senang berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara pagi hari ini. Kembali kita akan bersama-sama bersatu di dalam doa, dan kita juga akan merenungkan bagian daripada firman Tuhan. Dan saya juga akan mengajak Bapak Ibu Saudara bersama-sama kita berdoa kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mulai doa pada pagi hari ini, kita akan bersama-sama menaikkan doa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami boleh bersama-sama merendahkan diri kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami membutuhkan Engkau, kami memerlukan Engkau di dalam kehidupan ini ya Tuhan. Kami mau mengandalkan Engkau ya Tuhan Yesus, sebab kami percaya di dalam Engkau segala perkara dapat kami tanggung. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sertai doa pagi hari ini Tuhan, juga ketika kami mendengarkan, merenungkan bagian daripada firman-Mu Tuhan, biar ya Tuhan rema Tuhan turun atas kami ya Tuhan pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, urapi kami semua, kami siap mendengarkan bagian daripada firman. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, kita berjumpa kembali pagi hari ini. Kita akan bersama-sama mendengarkan bagian daripada firman Tuhan pagi hari ini, terambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-27. Yohanes pasal yang ke-10 ayat 27, firman Tuhan berbunyi demikian. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Haleluya, puji nama Tuhan. Hari ini Tuhan Yesus berkata kepada saudara, saudara sebagai domba-dombanya Tuhan, mendengar suara gembala. Gembala kita adalah Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Dia mengenal saudara dan saya, dan saudara dan saya adalah pengikut-pengikut Kristus, mengikuti kemanapun gembala itu berjalan. Kita mengikuti dari belakang. Kemanapun gembala itu mengarahkan kita, kita berjalan sesuai dengan arah dan tujuan dari gembala kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saudara, masalahnya ketika domba-domba itu tidak bisa mendengar atau tidak mendengar gembalanya, maka domba itu akan tersesat, domba itu akan terhilang, domba itu akan menjauh dari gembalanya. Demikian juga kita sebagai murid-murid Kristus, sebagai domba-dombanya, Tuhan menghendaki kita bisa mendengar suaranya, kita bisa mengerti apa yang diarahkannya, apa yang diperintahkannya. Oleh sebab itu ya Tuhan, Bapak Ibu Saudara, penting bagi kehidupan kerohani setiap orang percaya adalah mengerti kehendaknya, bisa mendengar suaranya, bisa mengerti pikirannya dan perasaannya. Lalu bagaimana sebagai orang percaya dapat masuk kepada dimensi ini, masuk dan mengerti pikirannya, perasaannya, dan juga bisa mendengar perintah dan suaranya. Sungguh ini adalah hal yang sangat amat penting di dalam pergaulan kita, pengenalan kita, pengiringan kita kepada Tuhan kita, Yesus Kristus sebagai Gembala Agung. Tanpa bisa mendengar suaranya, tanpa bisa mengerti perintahnya dan kehendaknya, kita tidak akan bisa mampu hidup berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, supaya kita bisa mendengar suara Tuhan, mengenali suara Tuhan, dan mengerti perintah Tuhan, maka yang terpenting yang pertama adalah kita harus bergaul dengan Tuhan setiap hari. Kita harus menjalin komunikasi dengan Tuhan setiap hari. Jikalau kita memiliki pergaulan, komunikasi yang intim dengan Tuhan, saya percaya
kita akan memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Kita akan mengerti kehendaknya. Kita akan mendengar suaranya. Kita akan mendengar perintahnya. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kita bisa menjalin keintiman dengan Tuhan. Satu hal yang penting adalah komunikasi. Layaknya seorang yang bersahabat dengan orang lain, atau layaknya suami dan istri yang selalu berkomunikasi setiap hari, maka di sana ada pengenalan, ada pengertian. Istri tahu kebiasaan suaminya setiap hari, dan suami juga tahu apa yang dirasakan oleh istrinya. Komunikasi sangat amat penting di dalam menjalin hubungan. Demikian juga ketika saudara mau menjalin hubungan dengan Tuhan, maka komunikasi itu sangat penting. Komunikasi akan mendekatkan kita kepada Tuhan. Komunikasi akan memberikan kesadaran bahwa Tuhan selalu ada bersama-sama dengan saudara dan saya. Oleh sebab itu, biar hari ini firman ini turun di tengah-tengah kita. Mari Bapak Ibu Saudara, saya ajak Bapak Ibu Saudara, sesering mungkin berdoalah senantiasa, berkomunikasilah dengan Tuhan. Apapun yang saudara rasakan, apapun pergumulan saudara, mungkin sesuatu yang sepele yang dianggap kecil, berbicaralah terus kepada Tuhan. Berkomunikasilah kepada Tuhan. Mungkin Bapak Ibu Saudara tidak harus bersikap formal berdoa. Dimanapun, kapanpun Bapak Ibu Saudara berada, berkata-kata kepada Tuhan. Sampaikan kesusahan Bapak Ibu Saudara. Sampaikan sukacita Bapak Ibu Saudara. Sampaikan kerinduan Bapak Ibu Saudara. Sampaikan pujian Bapak Ibu Saudara kepada Tuhan. Tuhan adalah sahabat kita. Tuhan selalu setia mendengarkan suara kita, mendengarkan keluh kesah kita, mendengarkan sukacita kita. Sebab itu Tuhan berkata di Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Mari datang kepada Tuhan. Tuhan menantikan Bapak Ibu Saudara. Biarlah firman Tuhan yang singkat ini boleh memberikan satu penyegaran pagi hari ini, supaya kita memiliki kepekaan. Telinga rohani kita peka mendengar dan mengenal suara Tuhan. Dengan terus menjalin komunikasi dengan Tuhan, maka kita akan semakin tajam untuk mendengar perintah dan suara daripada Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama-sama berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang sedang mengalami sakit penyakit. Bapak Ibu Saudara bisa menumpangkan tangan kanan Bapak Ibu Saudara di bagian yang sakit. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami boleh bersama-sama mendengarkan bagian daripada firman-Mu. Hari ini kami diajar ya Tuhan, satu hal yang sangat amat penting di dalam hubungan kami dengan Engkau ya Tuhan, yaitu mendengar suara-Mu Tuhan sebagai gembala kami. Untuk itu ya Tuhan, mampukan kami untuk menjalin keintiman dengan Engkau, dengan selalu berkomunikasi dengan Engkau ya Tuhan setiap hari ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami butuh Engkau, kami perlu Engkau ya Tuhan. Di luar Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa bagi mereka yang sedang mengalami sakit penyakit, di dalam nama Tuhan Yesus kami sepakat, jadilah sembuh, jadilah tahir, jadilah pulih di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali, silahkan klik tombol subscribe. Bapak Ibu juga boleh sharingkan channel ini, sehingga channel ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang, dan banyak orang
menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin.